Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adila, MPM 231061201229, semester 3, kelas 3E dari Universitas Ibnu Sina, program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menampilkan tugas video saya untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan materi bentuk dan jenis korupsi. Apa itu korupsi? Secara etimologi, korupsi itu buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan, menghina atau memfitnah. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara, contohnya yaitu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi dan orang lain. Dalam Black Law Dictionary, korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan haknya dari pihak-pihak lain. Secara yuridis, definisi korupsi telah jelas, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukuman untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi tersebut kurang lebih memiliki arti, yaitu korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi terbagi menjadi 7 bentuk, yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Beberapa bentuk dan jenis korupsi beserta contohnya. Ada 7 bentuk tipikor, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua suap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Pertama, kerugian keuangan negara, perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Contohnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, suap menyuap, memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Contoh kasusnya yang hampir setiap hari yang kita temui di jalan, yaitu para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan untuk keuntungan pribadi. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita, yaitu menggunakan kwitansi kosong agar nominal uangnya dapat direkayasa dan untuk kepentingan pribadi. Keempat, pemerasan, memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Contohnya pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu, padahal seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang, melakukan manipulasi dalam berbagai kegiatan yang dapat merugikan negara atau masyarakat. Sebagai contohnya yaitu pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Contohnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi, penerimaan hadiah atau fasilitas yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Contohnya, pemberian hadiah kepada guru dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima, yaitu dengan memberi nilai siswanya dengan nilai lebih tinggi. Kini, tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah menjadi hal yang lumrah bagi segala lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi pun makin mengakar kuat dan perlahan menjadi sebuah kebiasaan. Enggak melulu masyarakat, hal besar seperti penggelapan yang negara korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, korupsi memang telah menjadi persoalan yang rumit di tanah air. Jika kita melihat sejarah korupsi dan nepotisme, sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat tanah air masih terbagi atas kerajaan-kerajaan, korupsi muncul dalam bentuk upeti yang harus masyarakat bayar kepada raja yang berkuasa.
Maju ke era modern, budaya korupsi nyatanya masih berlanjut sampai saat ini. Berbagai berita tentang korupsi menghiasi seluruh tajuk media. Kerugian yang diakibatkan pun bisa mencapai jumlah fantastis. Para pejabat atau petinggi negara yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat malah tertangkap karena kasus korupsi. Enggak hanya sekedar merugikan negara, lebih dari itu tindakan korupsi juga berdampak memicu kemiskinan dan kriminalitas. Tanpa disadari pula, sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita sehari-hari. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Enggak semua korupsi itu identik dengan harta, bahkan korupsi juga bisa berwujud waktu, di mana seseorang lalai dengan amanah mengenai waktu yang telah dijanjikan, contohnya masuk kerja terlambat. Fenomena korupsi memang telah menjadi persoalan pelik yang tidak kunjung usai. Di Indonesia, nilai-nilai kejujuran dan kebenaran perlahan mulai terkikis dari masyarakat. Namun, hal tersebut lantas bukan membuat kita hanya tinggal diam. Bangsa ini bisa berubah jika mengubah cara pandang kita dengan meninggalkan budaya korupsi itu sendiri. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menegakkan keadilan dan berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Dan yang paling terpenting, kita juga dapat mencegah perilaku korupsi dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan sikap malu untuk mengambil hak orang lain. Dengan upaya pencegahan korupsi dari diri sendiri, nantinya akan tercipta individu-individu yang amanah dan jujur. Dan masih banyak contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi. Dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar kita. Baik, itu saja video yang saya bahas dengan materi bentuk dan jenis korupsi. Apabila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.